Bismillahirrahmanirrahim. Banyak jin di tempat angker. Mohon izin buka masker. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tamma ba'du. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Yayasan SIT Tunas Bangsa Pak Haji Taufik Ismail. Yang saya hormati pengawas SMA KCD Wilayah 2 Jawa Barat Dr. Sugiyarti MPD. Makasih Bu udah datang. Lalu juga Komite SMA IT Tunas Bangsa Ibu Sri Sulastri SPD. Lalu Kepala Sekolah SMA IT Tunas Bangsa Bapak Ahmad Ghazali. Yang saya hormati, hadir juga bersama saya Pak Camat Sukmajaya. Makasih Pak Ferry. Dan adik-adik sekalian yang sedang berbahagia pada hari ini. Puji syukur hanya milik Allah semata. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat beserta salam teriring kepada junjungan kita, Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Wabil khusus buat adik-adik, ini perasaannya gimana nih? Sedih apa senang nih? Senang ya? Senang karena memang sudah menyelesaikan tahapan di bangku sekolah di tingkat menengah atas. Sedihnya akan berpisah dengan teman-temannya, dengan ibu bapak gurunya. Betul ya? Adik-adik sekalian, saya juga pernah SMA. Kebetulan tadi disebutkan bahwa anak saya yang nomor 5 lulusan dari SMA IT Tunas Bangsa. Sekarang masih kuliah di semester 4 di Politeknik Universitas Indonesia, jurusannya Teknik Sipil. Perempuan, bukan laki-laki. Saya juga bingung waktu itu. Dek, kenapa kamu ngambil Teknik Sipil? Kata anak saya, supaya saingannya sedikit, sebab di SMA-nya banyak ngambil yang lain. Saya bilang, kamu nggak takut? Karena Teknik Sipil biasanya kerjanya di lapangan. Ambilnya jurusannya juga jalan tol. Sehingga memang harus ada di jalan. Kata anak saya tidak masalah, dan ternyata memang diterima di sana dan sekarang masih kuliah di semester 4. Adik-adik sekalian, saya sendiri juga dulu besarnya di Jakarta, SD, SMP, SMA. SMA saya SMA Negeri 3 Jakarta, lalu diterima di UI di Fakultas Teknik Gas Petrokimia. Jadilah tukang insinyur teknik kimia. Tetapi ternyata Allah takdirkan saya tidak bekerja sesuai dengan bidangnya sebagai seorang insinyur. Pengennya memang kerjanya di Pertamina atau ingin kerjanya di sebuah perusahaan minyak. Ternyata Allah takdirkan saya aktif di politik dan bekerja di politik selama kurang lebih hampir 21 tahun. Maka untuk itu saya ingin memberikan sebuah nasihat bagi adik-adik sekalian, terutama karena ini sebuah jenjang yang akan adik-adik lalui, peralihan dari SMA menuju mahasiswa. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan, teruslah belajar. Kalau kata Rasulullah, yang namanya menuntut ilmu itu dari buayan sampai lubang lahat. Sampai kita menuju kematian, kita terus harus menuntut ilmu. Jangan putus sampai SMA saja, belajar dan menuntut ilmu. Apalagi terkait dengan masalah sekolah formal, dalam hal ini perguruan tinggi. Sekolahlah terus, jangan terhenti sampai perguruan tinggi saja, sampai SMA saja, tapi lanjutkan apakah D3 atau kuliah di S1, karena ini
sangat penting bagi kita sekalian untuk bisa survive dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Adik-adik sekalian, sekarang dunia, ya, Indonesia, Depok sudah mengglobal. Globalisasi yang ada di dunia ini membuat kita mau tidak mau ikut dalam pola yang ada di dunia ini. Ketersendirian kita, ketidakmauan kita akan terlempar kita kepada hal-hal yang membuat kita tidak menjadi lebih baik. Globalisasi diartikan secara positif bahwa semua bisa dan semuanya mudah dan semuanya dekat. Maksudnya apa Pak Imam? Maksudnya adalah dunia sudah menjadi sempit. Dimanapun adik-adik berada, mudah untuk bisa mencapai sesuatu di dunia ini, baik dari segi komunikasi maupun dari sisi yang lainnya dalam berprestasi. Untuk itu terus belajar agar kapasitas dari adik-adik sekalian mempunyai nilai yang besar. Seseorang terlihat kapasitasnya ketika tampil, ketika muncul di sebuah kegiatan-kegiatan ataupun mewakili dari sekolah atau mewakili sebuah bangsa. Untuk itu perbesarlah terus kapasitas adik-adik sekalian, baik dari segi keilmuan maupun dari pengalaman-pengalaman yang akan membesarkan pribadi kita sekalian. Jangan menjadi makhluk atau manusia yang tertutup, tapi jadilah manusia yang terbuka agar semua yang hadir di depan kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk masa depan kita. Yang kedua adalah yang ingin saya cantumkan, selain kita terus belajar, yang kedua adalah berkarya. Bagi kita sebagai manusia memang dibutuhkan karya-karya kita untuk kepentingan seluruh alam. Konsep pembangunan untuk semua bukan saja dia bermanfaat bagi manusia, tetapi manfaatnya juga bagi seluruh alam. Seperti ajaran agama Islam bukan sekedar hablum minallah, hablum minanas, tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, bagaimana kita bisa membangun lingkungan kita agar kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Yang paling kecil saja yang kita amalkan dari konsep rahmatan lil alamin ini adalah memilah sampah. Ini sangat penting. Ternyata sampah yang selama ini sebuah musibah bagi kita akan menjadi barokah ketika itu dimanfaatkan dan akan menjadi uang bagi kita sekalian. Sudah banyak contoh-contoh yang diperlihatkan dari informasi-informasi media sosial maupun media-media lainnya. Jadi teruslah berkarya apapun yang kita miliki dari keterampilan yang kita punya. Selain diasah, dan kita juga bisa untuk berbuat sesuatu untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa kita adalah manusia, buatlah manfaat bagi manusia yang lain. Karena Rasulullah bilang, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki manfaat bagi manusia lainnya. Kenal dengan tetangga, ya, berbakti kepada ayah bunda, dan hal-hal lain yang baik bagi kita berhubungan dengan satu sama lainnya adalah akan bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Wabil khusus pada hari ini, menurut saya sebuah momentum adik-adik yang kelas 12 ini. Kayaknya ada yang ngantuk ya, kasihan tuh ngantuk. Capek, kayak persiapannya dari jam 3 pagi ya. Ya, adik-adik sekalian, bahwa pemanfaatan, ya, bermanfaatnya kita itu pada hari ini teruji, ya, bahwa kita telah
dididik oleh guru-guru kita, dididik oleh orang tua kita, sampai akhirnya lulus pada hari ini. Untuk itu, untuk adik-adik, saya ingin sampaikan bahwa bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik kita, dan yang tidak kalah penting adalah berterima kasih kepada ayah dan bunda, karena tanpa mereka kita tidak mungkin lahir ke dunia, tanpa mereka kita tidak mungkin pada hari ini menyelesaikan sekolah di tingkat sekolah menengah atas. Ya adik-adik sekalian, berbaktilah terus kepada orang tua agar mereka senang, bahagia atas keberhasilan dari adik-adik sekalian. Untuk itu para adik-adik, mungkin juga nanti dalam acara ini bagaimana sebagai bukti dari kasih sayang, hormat kepada orang tua bisa dilakukan agar sebagai orang tua merasa bangga terhadap anaknya yang telah dididik. Janganlah menjadi anak yang durhaka seperti cerita di Malin Kundang. Jadilah anak yang dibanggakan baik oleh orang tua, dibanggakan oleh kota Depok, dibanggakan oleh bangsa Indonesia, bahkan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebahagiaan bagi adik-adik sekalian, sehingga kebahagiaan ini juga bisa membahagiakan orang tua. Bahagianya dua, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Demikian, sekali lagi terima kasih atas undangannya, dan selamat kepada adik-adik yang telah berhasil menempuh sekolah dalam jenjang sekolah menengah tingkat atas. Semoga bahagia dunia akhirat, dan semoga pula mendapatkan perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.